warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa IMTV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Cynthia Media dalam acara Podcast on TV. Nah, dalam kesempatan kali ini edisi spesial Ramadan ya, spesial Ramadan bersama Mas Wawan. Dan saat ini Cynthia sedang berada di Kabupaten Grobogan. Nah, nanti kita akan berbincang bersama Mas Wawan. Jadi beliau ini nama panjangnya adalah Dr. Insinyur Haji Adi Setiawan MMMTMH. Gelarnya banyak ya. Jadi beliau seorang yang suka belajar gitu. Nah, beliau ini merupakan tokoh masyarakat, kemudian dosen di ITS, pengusaha, dan juga dirut di salah satu BUMD. Nah, kita sapa dulu Mas Wawan. Assalamualaikum Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih kali ini spesial karena tim IMTV hadir langsung di Kabupaten Grobogan. Masya Allah, alhamdulillah matur nuwun. Di sini suasananya asri ya Mas Wawan ya, anginnya sepoi-sepoi. Iya, ini salah satu desa di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, salah satu markas tempat sholawat yang nanti untuk kegiatan-kegiatan keagamaan maupun kegiatan-kegiatan sosial. Ya, kalau rumah dan aktivitas sehari-hari ya banyak di Semarang gitu. Banyak di Semarang. Dan nanti sore juga akan ada acara Khatmil Quran di sini begitu ya? Ya, kita gelar acara Khatmil Quran bersama jamaah dan teman-teman kolega-kolega nanti insya Allah menjelang buka puasa bersama. Mas Wawan, untuk hari ini agendanya ngapain aja nih Mas Wawan? Ya, kebetulan ini kan hari Ahad ya, jadi kalau Ramadan ini memang kita acaranya setiap hari itu terus gitu, yang mulai dari tarawih keliling, kemudian buka puasa, kemudian juga kemarin juga ada acara bersama dengan relawan Bu Agustin dan Pak Iswar di Hotel Horizon, dan alhamdulillah saya bisa ke Grobogan di sini nanti menggelar acara Khatmil Quran dan buka puasa bersama. Iya, saat ini tim IMTV gitu ya, Cynthia bersama Mas Wawan sedang berada di Pendopo Agung ya, ini ya Mas ya? Iya. Pendopo Agung. Kalau boleh tahu ya, di sana apa itu Mas? Seperti bangunan pendopo juga ya? Oh ya. Jadi ini sebetulnya awal dulunya itu rumah ya, rumah pribadi waktu saya dinas di PDAM Grobogan. Saya bertempat tinggal di rumah bibit kawit ya, rumah pribadi di depan itu. Kemudian alhamdulillah seiring waktu bisa nabung, bisa ada rezeki. Nah, ini kita membebaskan nih tanah di belakang rumah di Ayodhya, perumahan Ayodhya 2 ini kurang lebih ini sekarang sudah hampir 12.500 ya, 1,2 hektar lah. Yang rencana ini untuk teknokratik pesantren ya, teknokratik pesantren. Jadi nanti ada kegiatan taklimnya, kegiatan pengajian, kemudian juga ada kegiatan teknokratik, misalkan wirausaha UMKM, wirausaha perhotelan, kafe, juga ada nanti lembaga sertifikasi sama kantor untuk Ujikom gitu. Nah, gitu untuk diklat ya. Satu kompleks ini untuk pendidikan juga, ya, untuk agama tentunya. Iya, betul. Ya. Terus kemudian juga untuk mengembangkan wirausaha. Betul, ya. Luar biasa ini. Semoga pembangunannya ini Mas ya lancar. Iya, lancar. Amin. Kemudian Mas Wawan ini kan menjadi dirut gitu ya di salah satu BUMD, kemudian juga masih sebagai dosen di ITS, kemudian masih jadi pengusaha juga, tapi ini masih sempet-sempetnya gitu ya, menghimpun gitu, mengadakan secara rutin acara sholawat gitu. Namanya apa tadi Mas Wawan? Sendang Sholawat. Itu bagaimana ceritanya Mas Wawan? Udah sibuk sekali tapi masih sempat begitu, luar biasa ini Mas Wawan. Iya, jadi itu diawali di Kota Semarang ya, sekitar tahun 2003 lah, sekitar 2003-2004. Waktu itu belum di PDAM. Saya mendapatkan ijazah lah ya, tugas bukan ya, tugas dari
seorang kiai saya untuk selalu mendawamkan pembacaan sholawat nariyah. Waktu itu ya saya hanya sama teman-teman yang di kantor aja. Waktu itu kita punya usaha properti begitu, sama teman-teman kantor kita mendawamkan. Kemudian terus ketok tular ke tetangga, ke kolega-kolega, sampai jamaahnya itu banyak gitu. Ya yang dibaca cuman sholawat nariyah, kemudian nanti ada sekedar mau'idatul hasanah begitu, ada ceramah singkat lah. Nah itu didawamkan atau dilaksanakan setiap malam Jumat Pahing. Oh, setiap malam. Ya, Kamis malam Jumat Pahing, karena kebetulan itu pas, kalau orang Jawa bilang netu atau kelahiran saya, weton weton malam Jumat, Kamis malam Jumat Pahing. Nah itu sejak 2003, alhamdulillah terus berkembang terus. Nah kemudian di sekitar tahun 2011 ketika saya mulai berkiprah di PDAM, itu juga saya tularkan kepada teman-teman di PDAM. Nah karena di PDAM itu jualnya air, bakulnya banyu, maka ada seorang kiai juga menamakan, sudah namakan aja jamaahnya ini menjadi jamaah sendang sholawat gitu. Jadi supaya supaya selalu sholawat itu selalu mengalir, sholawat itu selalu menjadi sumber inspirasi kehidupan. Nah itu jadi sendang sholawat. Jadi mulai saya dinas di PDAM Gerobokan, saya juga bentuk sampai ini sekarang ada teknokratik pesantren. Kemudian saya pindah ke Pangkal Pinang, juga saya buat di sana, dan ini setiap malam Jumat, Kamis malam Jumat Pahing sekarang itu kita Zoom. Kalau dulu kan saya harus hadir satu-satu, kan nggak mungkin itu. Jadi kita zoomkan serentak di di Gerobokan ini, karena dulu tugas di PDAM Gerobokan, kemudian di Pangkal Pinang, kemudian di PDAM Jember juga dibikin. Di sana juga ada Wisma Satya Sendang Sholawat yang juga merutinkan ini secara Zoom. Terus di Indramayu yang terakhir saya bertugas juga kita bikin. Ada juga di beberapa rumah saya di homestay dan cafe di Gerabak juga kita bikin juga sendang sholawat. Sudah ada juga sampai di Palopo juga ada. Teman Palopo ikut. Kemudian di Surabaya ya, terus di Tegal, di Pemalang. Insya Allah sudah mulai ada jamaah-jamaah sendang sholawat. Masya Allah, keren sekali nih ya. Jadi sendang itu filosofinya tadi ya. Filosofinya kan, itu terus mengalir menjadi inspirasi kehidupan, inspiring of life ya. Keren sekali. Ini Mas Wawan luar biasa, nih konsisten nih. Jadi dimanapun Mas Wawan berada, sendang sholawat akan ada ya. Insya Allah kita buka ya. Di Palopo juga, di Sulawesi. Iya. Tentunya di Gerobokan, Semarang, Pangkal Pinang, dan tadi Pangkal Pinang. Banyak lagi begitu. Nah, Mas Wawan, ini kan kita memasuki bulan Ramadan, kita sudah di hari ke-23 Ramadan gitu ya. Menurut Mas Wawan nih, apa sih kesan Ramadan di 2025 ini yang beda dengan tahun-tahun kemarin? Iya, sebetulnya kalau Ramadan itu kan karena kewajiban kita untuk berpuasa. Kemudian juga ya bisa dikatakan itu satu rutinitas yang tiap tahun Hijriah maupun tahun Masehi itu juga selalu harus kita lakukan ya, wajib kita lakukan. Nah, acaranya kalau dari tahun ke tahun kita memang sudah punya agenda rutin ya. Misalkan kalau di bulan Ramadan ini kegiatan sendang sholawat tadi biasanya kita khotmilkan dulu. Jadi sebelum Ramadan kita akan melakukan khotmil sholawat ya, khotmil kataman lah ya, kataman sendang sholawat begitu seluruhnya nanti kita katamkan sebelum Ramadan. Kemudian di Ramadan ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan, misalkan kita buka puasa bersama, kemudian sholat taraweh keliling, kemudian tadarus ya. Yang kemarin saya di awal-awal Ramadan itu sempat memberikan semacam sharing inspirasi gitu ya, tausiah lah sebisa-bisanya di Masjid Al Husna Tlogosari. Kemudian kita juga mengikuti Tarling, karena kebetulan saya juga menjadi salah satu tim yang dibentuk oleh
Bu Agustin dan Pak Iswar, Wali Kota Semarang dan Wakil Wali Kota Semarang, ya, buka puasa bersama di beberapa kecamatan. Saya juga ikut, kayak di Kecamatan Gayam Sari, di Kecamatan Semarang Timur kita juga ikut. Kemudian kita juga nanti mengadakan khatmil Quran, ya, khatmil Quran. Kemudian pembagian sembako dan sarung itu sudah sejak dulu saya lakukan. Jadi kalau setiap mau lebaran begini biasanya kepada tokoh-tokoh ulama-ulama, khususnya kiai-kiai dan santri-santri pesantren, itu biasanya saya bagikan sarung ya sesuai dengan kemampuan. Kalau kemampuannya pas ada rezeki bahkan pernah mencapai sampai 10.000 sarung, itu pernah. Sarung, nah, waktu memang pas dapat rezeki gitu, pas dapat kegiatan gitu. Karena kan kebetulan saya juga kurator pada saat itu, jadi ada beberapa case-case kepailitan yang budel pilotnya bisa dijual, jadi saya bisa sodakoh gitu ya, sampai sekarang masih dawam ya, minimal itu 1.000 itu pasti saya akan bagikan itu sarung itu sebagai apa ya, sebagai apresiasi dan tali asih kita kepada para ulama, para guru ngaji, pada kiai yang mereka sudah bersama-sama kita untuk mengawal umat ini, untuk mengarahkan umat ini supaya tetap bertakwa gitu. Luar biasa sekali. Nah Mas Wawan, memang kan Ramadan ini kan sebagai sarana ya untuk lebih banyak lagi bersedekah seperti itu. Nah ini menurut Mas Wawan bagaimana nih melihat the power of giving, keajaiban dalam kita bersedekah seperti apa sih Mas? Ya luar biasa. Saya mungkin bisa sedikit share, ini bukan dalam arti riya atau pamer ya, tapi ini sekedar berbagi pengalaman dan itu true story gitu. Jadi saya itu selalu menyisihkan ya, menyisihkan 2,5% terhadap income yang saya dapatkan. Ya, baik itu mungkin kan gaji, kemudian tadi honor ngajar, semuanya ya, kemudian kegiatan-kegiatan bisnis saya, kan saya juga punya ini mendukung program apa itu namanya pemerintah pusat Pak Prabowo ini makan bergizi gratis. Saya juga memiliki beberapa dapur di kota Surabaya untuk MBG itu. Ya, jadi itu kegiatan-kegiatan yang melatih sebetulnya, juga melatih. Jadi sedekah yang kita lakukan tidak hanya sedekah langsung memberikan berupa materi kepada masyarakat atau kepada kaum duafa, golongan atau masyarakat golongan tertentu, tetapi juga kita sedekah ilmu, sedekah kebersamaan. Kayak program MBG ini kan kita membuka lapangan pekerjaan ini. Nah, kita buka lapangan pekerjaan, kemudian kita berdayakan masyarakat, ibu-ibu rumah tangga, kemudian remaja-remaja untuk biasa berlatih mengembangkan ekonomi gitu. Jadi sedekah ini luar biasa. Nah, dari penyisian 2,5% setiap kali ada income masuk itu, ya saya gunakan ini untuk membangun pesantren teknokratik ini, kemudian untuk kegiatan sondang solawat itu insya Allah kita biayai sendiri dari dana-dana itu ya. Jadi kita belum pernah dibantu atau minta bantuan kepada pemerintah atau minta bantuan kepada instansi, belum. Ini selama ini kita masih terbatas dari kita untuk kita. Baik, semoga ini nanti teknokratik pesantrennya bisa bermanfaat untuk umat begitu ya. Amin, 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 amin. Oke. Mas Wawan, ada nggak sih momentum Ramadan saat kecil yang mungkin sampai sekarang masih diingat? Iya, jadi saat kecil itu kan kalau dibilang mungkin kurang bahagia menurut ke kacamata anak-anak kecil yang lainnya, ya mungkin bisa jadi sudut pandang. Tapi kalau saya cukup bahagia, karena masa kecil saya memang cukup perjuangan. Saya masa kecil pernah saya ceritakan juga sambil jualan makanan kecil yang dibikin oleh ibu terus ditaruhkan di warung-warung. Nah biasanya kalau Ramadan karena sekolah itu banyak yang libur pada waktu itu, kemudian juga kantinnya itu sepi, biasanya kita berganti berganti menu. Jadi kalau yang awalnya reguler itu bulan-bulan di luar Ramadan kita droppingnya itu pagi, biasanya kalau Ramadan begini kita membuat takjil begitu, membuat kue-kue, nanti terus
kita jajakan di jalan, di warung-warung. Jadi saya masa kecil saya itu asik dengan memang kegiatan-kegiatan ekonomi gitu, meskipun pada waktu itu dianggap itu ya berada pada garis kehidupan yang kurang begitu ya, tetapi saya menikmati sebagai latihan untuk ekonomi. Nah kemudian setelah itu ya kita juga bercengkrama seperti anak-anak kecil lainnya, misalkan setelah kita menjajakan kue-kue takjil itu, kemudian kita buka puasa, ya buka puasa biasanya saya giliran ke masjid-masjid gitu kan. Kalau kita makan takjil kita sendiri kadang kan bosen gitu. Jadi saya dempleng di masjid-masjid ya, misalkan Masjid Baitul Makmur Pancakarya, Masjid Darussalam di Rejosari, nanti At-Taqwa di Halmahera. Jadi itu saya keliling. Ya, jadi masjid ke masjid untuk takjil itu supaya dapat makanan buka puasa itu. Kemudian kita sholat maghrib di sana. Terus biasa nanti kalau sudah itu tarweh. Lah tarwehnya biasanya saya kan di dekat rumah ya dengan teman-teman di Masjid Pancakarya atau Darussalam. Lah itu Masjid Pancakarya itu karena tarwehnya 20 rakaat. Kalau ya Darussalam kan 8 rakaat. Lah itu kadang ece-ecean itu sama teman-teman saling ya, namanya anak kecil belum tahu, tapi sebetulnya itu sama saja ya, sama-sama memiliki kaidah dalil sendiri-sendiri, dan yang penting kita taruh niatnya untuk beribadah di bulan Ramadan. Nah setelah itu nanti malam biasanya setelah taraweh tadarus itu juga saya keliling. Jadi setiap masjid itu dulu kan ada tadarus pembacaan Al-Quran itu saya keliling. Jadi tadarus di Masjid Pancakarya, kemudian nanti di Masjid Keridanggo, kemudian juga di di Halmahera, di pinggir jalan tol itu, di Jalan Kelinci, Badak, itu saya keliling itu, dan saya senang menghadiri majelis tadarus itu, saya senang. Supaya khatamannya banyak gitu. Supaya khatamannya banyak itu saya lakukan. Nanti kalau sudah malam sedikit jam 2 kumpul sama teman-teman, pakai itu kentongan itu, terus kotekan itu, sahur gitu. Sempat keliling sahur Bang. Iya, keliling. Itu kalau waktu kecilnya seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Sebenarnya udah ada hobi dari kecil, tadi berjualan juga ya Bang. Iya. Pemirsa, nanti kita akan mencoba mengulik masa kecil Mas Wawan lagi gitu, apakah ada yang lebih seru. Tapi jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini. Mengajak Anda berwisata kuliner, mencicipi warisan kuliner di Jawa Tengah, mengangkat, mengenalkan menu dan usaha kuliner yang legend, menjadi alternatif rujukan bagi Anda pecinta kuliner. Ini sausnya, penasaran ya? Tadi aku cobain empal gentong dan emang di posternya tuh ternyata saksikan program acara Makan Enak IMTV setiap hari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. IMTV Channel 36 UHF, lebih dekat menginspirasi. Makan enak, enak tenan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono inspeksi ke PT Tilapia Nusantara Jaya Semarang di kawasan Industri Wijaya Kusuma. Liga Anak Indonesia resmi digelar untuk pertama kalinya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ajang ini tak hanya menjadi kompetisi sepak bola usia dini. Pemusnahan botol minuman keras dilakukan dengan cara digilas dengan alat berat. Dari hasil razia selama 1 tahun kemarin, mereka akan bertanding untuk memperebutkan 2 trofi dan hadiah uang tunai. Golkar itu lahannya milik teman-teman. Pemusnahan minuman keras yang dapat kami. Saksikan informasi IMTV terkini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di channel 36 UHF. IMTV lebih dekat menginspirasi. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Podcast on TV. Nah, saya Cynthia Media masih di Pendopo Agung Kabupaten Grobogan bersama dengan Mas Wawan. Kita masih akan ngobrol terkait Ramadan spesial bersama Mas Wawan.
Mas tadi kan udah diceritakan ya pengalaman waktu kecil saat Ramadan gitu. Nah, masih inget gak sih Mas mungkin pesan-pesan dari orang tua waktu dulu gitu, nilai-nilai apa sih yang sampai sekarang Mas Wawan masih ingat gitu? Ya, alhamdulillah ya, kita ini di Pendopo Agung Wisma Sendang Sholawat ya, kita mereview beberapa kegiatan-kegiatan saya waktu kecil. Jadi waktu kecil itu kebiasaan puasa itu memang sudah dilatih sama ibu saya ketika saya SD ya, SD kelas 1 kalau nggak salah, kelas 1 itu sudah mulai dilatih ya, mulai dilatih puasanya waktu itu apa namanya, beduk gitu ya, beduk. Makanya kalau sekarang sudah zaman digital itu teman anak-anak kecil itu membuat apa ya, video jadi mengucapkan selamat buka puasa waktu kami anak-anak apa pengikut puasa beduk mengucapkan selamat buka puasa, itu saya ya ketawa gitu. Jadi waktu itu kita memang latihannya begitu, nanti setelah beduk nggak puasa lagi sampai dengan maghrib gitu, terus naik ditingkatkan lagi sampai asar, sampai akhirnya kelas 3, kelas 4 sudah full lah, sudah full. Udah dari kecil dan dibiasakan untuk puasa ya. Cuman kan kadang kalau anak kecil itu kan, apalagi zaman dulu ya, godaannya kan apa itu namanya ya, teman-temannya itu kan pada paling di kota Semarang ya, di kota Semarang itu kan kalau kita bilang kan sangat homogen gitu ya, sangat homogen gitu. Jadi teman-teman kadang juga apa itu namanya godain gitu, godain orang namanya anak kecil ya, aku akan ya kadang-kala ketika masih kelas 2 pernah godain juga ikut model gitu, ikut model ya, ikut model, ikut buku gitu. Jadi pernah itu, jadi itulah suka dukanya, tapi pada prinsipnya saya menarik satu kesimpulan bahwa memang pendidikan agama atau apa namanya, budaya untuk beribadah itu sebetulnya berawal dari kultur yang ada di rumah kita. Itu yang paling pol. Jadi kalau misalkan di pesantren sih oke ya, karena kan memang sudah terbentuk semacam itu. Tapi kan kadang masuk pesantren pun kelas 6 SD, SMP ya, kayak saya karena keluarga saya itu terlahir dari keluarga yang nasionalis di Rejosari itu, jadi kan memang saya pesantrennya nggak sempat dari kecil gitu. Kemudian juga nggak sempat mukim yang terlalu lama, paling hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya lebih banyak ngaji di dekat-dekat rumah gitu, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang dekat di rumah. Nah itu kalau tidak pondasinya dibangun dari rumah itu sendiri sejak kecil oleh suri tauladan orang tuanya ya, itu nanti akan kerepotan gitu, akan kerepotan. Jadi kunci daripada bagaimana membuat generasi bangsa yang soleh dan solehah ini adalah dimulai dari keluarga, dimulai dari suri tauladan yang mereka lihat ya, visualisasi yang anak-anak lihat dari lingkungan yang terdekat dengan mereka. Sekaligus pesan untuk orang tua ya Mas, yang dan buat anak-anak mereka. Yeah. Nah Mas Wawan, untuk hikmah dari Ramadan sendiri menurut Mas Wawan seperti apa Mas? Ya, saya kira menurut saya Ramadan ini adalah apa ya, sebagai fase untuk evaluasi, fase untuk introspeksi, dan fase untuk menyusun kekuatan ke tahun yang lebih depan setelah Ramadan ya. Fase untuk evaluasi itu lebih pada bagaimana sih 11 bulan sebelum kita Ramadan itu kegiatan kita yang kurang itu apa ya. Misalkan kita jarang nih tiap hari membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Lah ini di Ramadan ini kita introspeksi, ibaratnya kalau orang apa, ibaratnya orang itu kita rapel itu. Jadi kemudian introspeksi ya, evaluasi, introspeksi apa yang bisa kita tingkatkan, kemudian juga menyusun kekuatan untuk 11 bulan ke depan ya, menyusun kekuatan untuk 11 bulan ke depan. Tentunya lah kekuatan yang bersifat spiritual ya, batiniah. Kita arah daripada apa kehidupan kita itu mau seperti apa. Sekarang Ramadan ini tepat untuk bertafakur juga.
Mas ya. Luar biasa nih Mas. Kemudian ini kan sebentar lagi kan kita udah mau Idul Fitri begitu ya Mas ya. Yeah. Dan mungkin Mas Wawan ada yang mau disampaikan begitu untuk pemirsa yang ada di rumah. Idul Fitri gitu, di hari-hari terakhir puasa gitu ya Mas ya. Iya. Jadi Idul Fitri tahun ini besar kemungkinan itu kan cutinya panjang ini. Kalau saya lihat cutinya cukup panjang. Kalau informasi yang saya terima, meskipun itu ada yang sudah divalidkan dengan surat edaran atau sambil menunggu surat keputusan bersama para menteri, range-nya itu panjang proyeksinya, mulai tanggal 28 sampai dengan tanggal 7. Ya, saya kira ini saya berpesan kepada saudara-saudara saya, teman-teman seperjuangan dan masyarakat. Yang pertama tentu ya juga tidak terlalu bereforia. Ya, tidak terlalu bereforia artinya setiap relung-relung kegiatan ataupun hari-hari di Idul Fitri itu betul-betul dimanfaatkan sebagai arena untuk silaturahmi ya, karena ini cukup panjang. Karena kalau cukup panjang itu otomatis cost-nya juga besar gitu. Jadi artinya jangan terlalu boros gitu, jangan terlalu boros. Semuanya nanti diborong, kemudian semuanya akan dihabiskan di 7 hari yang kita mencarinya setahun gitu. Itu jangan. Jadi kita tetap mengedepankan silaturahmi, mengedepankan rasa kekeluargaan. Ya sederhana sajalah, sederhana saja bersilaturahmi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepada teman-teman yang mungkin melakukan perjalanan mudik, ya saya berpesan untuk hati-hati. Dan yang penting jangan lupa, karena saya jualannya air, selalu matikan keran-keran yang ada di rumah supaya nanti tagihan PDAM-nya nggak bengkak gitu. Ya, supaya tidak mubazir gitu, dan supaya alirannya juga bisa dipakai secara merata. Itu yang paling penting ya, dimatikan keran-keran itu, dikontrol lagi kompor-kompornya, kemudian juga listriknya dikunci, dokumen-dokumen yang penting. Saya kira itu yang lebih penting. Kemudian makna yang paling terhakiki, karena kita kembali kepada kesuciannya, apa itu namanya Idul Fitri ini, yang terpenting adalah menjaga apa? Menjaga hiro, menjaga semangat, menjaga marwah kesucian selama kita bulan Ramadan ini. Kalau bulan Ramadan ini kita selalu bersedekah, maka 11 bulan yang ke depan juga harus selalu ditingkatkan lagi bersedekah. Jadi menjaga marwah dan menjaga hiro semangatnya ini, itu yang lebih penting. Jangan sampai cuman di Ramadan aja ibadah. Biasanya saya juga seperti itu. Makanya kita bareng-bareng untuk menjaga hiro, menjaga semangat kesucian yang sudah kita dapatkan ini. Jangan ternoda dengan hal-hal yang mungkin mengurangi persentase kekhidmatan kita di dalam perjalanan hidup ini. Ya, pemirsa di rumah tuh ya, dipesannya adalah jangan cuma Ramadan tapi juga di bulan-bulan lainnya terus meningkatkan ibadah dan kepedulian sosial kita. Begitu ya Mas Wawan ya. Mas Wawan kemudian kan Mas Wawan kan pernah bergabung di sebuah partai politik gitu ya Mas ya. Ini kesannya gimana Mas, kapok nggak Mas? Enggak, jadi saya berpendapat bahwa partai politik itu sebenarnya instrumen perjuangan. Ya, instrumen perjuangan itu harus disinkronkan, ya, disinkronkan dengan talent kita, dengan passion kita, dengan karakteristik visi misi kita. Nah, acap kali memang kadang ketika kita ingin belajar untuk masuk di dalam sistem perjuangan pembangunan bangsa ini melalui instrumen partai politik, itu kita cukup harus mencocokkan dulu. Karena kan kita instrumen mengabdi kepada bangsa itu tidak semuanya harus melalui partai politik gitu. Bisa melalui kita menjadi dosen, itu juga instrumen perjuangan bangsa. Bisa kita memiliki kegiatan ponpes teknokratik, bisa kita melalui kerja di PDAM. Kalau semuanya harus diniati sebagai instrumen untuk perjuangan bangsa. Termasuk kerja di media juga mungkin. Ya, kerja seperti di media ini kan salah satu membuat satu transparansi informasi yang membuat sesuatu kebaikan gitu. Nah, di partai politik itu pasti
entitas itu juga memiliki visi misi. Kemudian kita juga memiliki visi misi lah, ini nggathok ke ini ya, mensinkronkan antara karakteristik visi misi pribadi kita dengan visi misi partai supaya arah perjuangannya itu memang butuh waktu ya, butuh waktu. Jadi saya tidak ada istilah kapok, tidak ya. Jadi saya kalau belajar, saya waktu itu mencoba untuk mengikuti salah satu partai politik. Saya mencoba itu menyesuaikan apakah langkah saya itu kebanteran atau langkah saya itu kurang, itu coba akan saya sesuaikan ya, kita sesuaikan sampai pada satu keputusan ya, kita memang pasnya relungnya di sana gitu. Itu satu. Yang kedua terkait dengan rekrutmen partai politik. Artinya begini, kita memang memiliki tujuan untuk berjuang, tujuan untuk mengabdi, memberikan yang terbaik untuk bangsa melalui instrumen partai politik. Tapi partai politik ini juga memiliki sistem rekrutmen ya. Ada partai politik yang sistem rekrutmennya terbuka. Terbuka itu misalkan dia membuka semua, siapa yang mau jadi kepala daerah, siapa yang mau jadi anggota legislatif, siapa yang mau menjadi istilahnya caleg di tingkatan DPR, DPRD maupun DPRD provinsi maupun DPRD kota. Itu ada yang memiliki mekanisme sendiri, mekanisme terbuka. Tapi juga banyak juga partai politik yang sistem rekrutmennya itu terbuka, tetapi dia punya meritokrasi ya, meritokrasi. Jadi ini sudah mengabdi di partai politik berapa, lubah labetnya seperti apa, dukungannya kayak apa, itu juga ada. Jadi kita sebagai orang yang ingin masuk ke dunia partai politik itu harus memang banyak belajar ya, banyak belajar, banyak menyesuaikan dan melihat satu intuisi kesempatan, intuisi kesempatan. Karena kan partai yang besar, partai yang sudah cukup lama, pasti dia kan punya struktur hierarki yang sudah ADRT yang sudah cukup masif ya, sehingga sistem rekrutmennya sudah ibarat kata antri kacang ya, seperti itu. Kemudian juga ada partai politik yang memiliki kepentingan politiknya, misalkan dia membutuhkan teknokratik supaya untuk memberikan aspirasinya terhadap kehidupan bernegara ini, maka dia akan merekrut itu teknokratik, merekrut artis segala macam. Itu saya kira mekanisme di partai politik yang kita kalau belajar harus pandai-pandai mengisi, memanfaatkan peluang itu. Gitu ya. Yeah. Jadi nggak ada kata kapok, nggak ada kata enggak lah, ya. Karena partai politik salah satu bentuk dari perjuangan. Iya, betul. Oke Mas, kembali lagi nih kan di bulan Ramadan yang sudah mendekati Idul Fitri gitu ya, kurang lebih 7 hari lagi begitu ya Mas ya. Oke, kalau culture di keluarga Mas Wan seperti apa tuh Mas? Kan dari kecil sampai sekarang gitu. Ya, setiap tahun itu pasti kumpul ya, karena dulu masih kecil-kecil kan kumpul semua itu malam Idul Fitri itu kumpul, kemudian nanti sholat Id bareng karena ya sholat Id bersama. Kemudian kalau setelah sholat Id bersama, kemudian kita nanti terus sungkeman lah, sungkeman sambil biasanya kalau sungkeman itu saling maaf-maafan itu, tapi kalau ada di Semarang itu kan sungkeman gitu dengan bapak ibu orang tua, terus kemudian nanti terus makan. Nah sebelum itu yang salah satu Semarang menjadi kota inklusi yang sangat harmoni, bahwa budaya yang saya waktu kecil yang sampai sekarang masih itu, setiap kali menjelang Lebaran itu teran lontong opor gitu, jadi saling menghantarkan ya, kalau saya bahasa kerennya hampers gitu ya, hampers itu. Saya jadi waktu itu ibu saya nanti masak gitu, kemudian nanti tetangga yang mungkin itu ada yang non muslim juga tapi dia lebih sepuh gitu kan, kemudian juga ada yang lebih muda juga, itu kita berikan lontong opor gitu, lontong opor. Jadi itu salah satu bentuk harmonisasi. Kebalikannya ketika mereka Imlek itu biasanya mereka ngasih kue ranjang. Nah ini yang tidak bisa. Maka kalau Semarang itu nanti ada visi misi yang ingin mengkotak-kotakkan segala macam, yang ingin mengeliminir harmonisasi, nggak bisa.
karena Semarang itu betul-betul kota inklusi dan sangat-sangat harmoni. Ya, itu tadi. Jadi ada multi etnis, ada yang bukan Islam, kemudian ada yang Tionghoa segala macam, itu saling membaur, ya saling membaur. Jadi dan saya itu seneng kalau ngeterke begitu. Biasanya pulangnya, wong kita kecil ya, anak kelas 2 SD pulangnya tuh dikasih angpau lah bahasanya, dikasih uang gitu ya. Nanti kalau dia hari Imlek, saya juga dikasih angpau, jadi dapatnya double gitu. Ya itu tradisi-tradisi. Kemudian kita nanti keliling ke tetangga-tetangga, saling bermaafan. Itu saya kira masih berjalan lah di Kota Semarang. Ya, tradisi yang perlu dilestarikan. Perlu dilestarikan. Oke, baik, nggak kerasa nih pemirsa MTV ya, kita sudah ngobrol bersama Mas Wawan ya, edisi spesial Ramadan bersama Mas Wawan selama 30 menit gini ya. Sepai-sepai anginnya di sini berasa di pantai. Segar sekali, semoga kita semakin lancar lagi ibadah puasanya sampai dengan akhir nanti Idul Fitri begitu. Oke, baik, Mas Wawan, jadi suasananya nih kalau misalkan di malam hari menjelang berbuka lebih syahdu lagi. Wah, lebih syahdu, ada kodok ngorek, cingklong-cingklong. Bil Quran, semoga nanti acaranya lanjut. Amin. Terima kasih, mohon doanya. Oke, baik. Saya Cynthia Media beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.